Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, pagi ini kita diajak berdiri bersama para rasul, bukan dalam suasana tenang, tetapi di tengah keramaian dan kebingungan. Kisah Para Rasul mencatat bagaimana Petrus berdiri dan berbicara dengan berani. Ia tidak lagi takut, ia tidak lagi bersembunyi. Ia bersaksi tentang Yesus Kristus yang disalibkan, wafat, tetapi dibangkitkan oleh Allah. Dan disitulah pusat iman kita. Kebangkitan itu nyata. Kadang dalam hidup sehari-hari, kita seperti murid-murid sebelum ini. Hati masih tertutup, masih ragu, masih menyimpan takut. Kita tahu tentang kebangkitan, tetapi belum sungguh berani hidup dari kebangkitan itu. Petrus memberi contoh sederhana namun kuat. Ia hanya menceritakan apa yang ia alami. Hari ini pun
Kita tidak diminta menjadi sempurna. Cukup mulai dari satu hal kecil, berani mengakui bahwa Tuhan hidup dalam hidup kita. Mungkin lewat sikap lebih sabar, lebih jujur, atau tetap berharap saat keadaan tidak pasti. Karena iman bukan soal tahu banyak, tetapi soal berani bersaksi meski sederhana. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajari kami hari ini untuk hidup sebagai saksi-Mu, bukan dengan kata-kata besar, tetapi lewat hidup yang jujur dan terbuka pada karya-Mu. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.